Halo Sobat Baper semua, kita kembali dalam bincang asik seputar kanker. Dalam episode kali ini kita akan memulai suatu seri serial dalam rangka HUT RSCM dengan judul Tim Onkologi RSCM Menghadapi Penyakit Kanker dengan Komitmen dan Kepedulian. Di seri ini kita akan mendalami berbagai peran tim onkologi di RSCM, baik dari teman-teman bedah onkologi, hematologi onkologi, kemudian THT onkologi, ginekologi dan juga onkologi radiasi. Bagaimana kita bekerja sama dalam penanganan kanker yang komprehensif dengan pendekatan yang penuh empati dan profesionalisme. Dengan tantangan yang terus berkembang, bagaimana kita menghadapi setiap kasus dengan satu tujuan, memberikan harapan dan perawatan dan kualitas hidup terbaik bagi setiap pasien dengan semangat selalu berkolaborasi secara multidisiplin dan peduli yang menjadi landasan kerja tim onkologi di RSCM. Jadi tetaplah bersama kami akan bincang-bincang dengan para pejuang yang tidak kenal lelah dalam mendampingi para pasien berjuang melawan penyakitnya. Kami beruntung kami ditemani oleh berbagai narasumber dalam bidang onkologi. Di sini ada dari spesialis bedah onkologi yaitu Dr. Diani. Apa kabar? Baik, Prof. Baik, alhamdulillah. Dari THT onkologi ada dokter cantik ini, Dr. Mayang, apa kabar? Baik, Prof. Dan dari medical oncology, hematologi onkologi bersama kami ada Profesor Ikhwan. Dan juga dari ginekologi onkologi ada juga dokter cantik kita ini adalah Dr. Anggi. Dr. Anggi ini namanya susah, Tricia Dewi Anggraini, SPOG. Sobat Baper sekalian, teman-teman sejawat saya ini berasal dari berbagai spesialis yang berbeda dengan subspesialisasi onkologi. Dan yang terakhir ada dari onkologi radiasi, bersama kami adalah Dr. Handoko. Iya, Prof, makasih. Dokternya baru beberapa hari yang lalu, makanya harus disebut, kalau yang lain udah lama jadi nggak usah disebut gitu kan. Makasih, Prof. Barangkali kita pertanyaan untuk bedah onkologi. Ya, Prof. Bisa sharing, Dr. Diani, sebenarnya bagaimana sih Dr. Diani menetapkan seorang pasien ini perlu dioperasi atau tidak? Jadi kan enggak semua kan dioperasi, yang Betul. penting semua pasien datang ke saya operasi aja karena saya dokter bedah onkologi, enggak gitu kan ya? Enggak, Prof. Gimana Ya. tuh? Baik, Prof, terima kasih. Jadi kalau untuk pasien tentunya kalau datang misalnya pasien payudara, dia datang ke kami dengan benjolan payudara, tentunya kita akan memeriksa terlebih dahulu. Jadi kita akan periksa dulu, kita tanya-tanya, kita pemeriksaan fisik namanya. Kemudian kita akan ada pemeriksaan penunjang. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah tumor atau kelainan dalam payudara tersebut ini ada suatu tumor jinak ganas atau yang lainnya. Nah, kemudian kita juga ada biopsi juga, kemudian kita lihat nanti kalau memang terbukti suatu cancer, tentunya kita akan melihat stadium. Nah, di situ kita akan melihat stadium berapa, kemudian kita akan menentukan ini bisa dioperasi atau tidak. Tentunya kita ada melewati beberapa fase untuk menentukan ini masuk operasi atau tidak. Dan juga mungkin kita melewati meeting kali ya, Ya, multidisiplin meeting ya. Betul, Prof. Ya, melibatkan banyak disiplin di situ. Ya, jadi kan Sobat Baper sekalian, jadi jangan khawatir datang ke dokter bedah onkologi pasti dioperasikan enggak ya? Oh, enggak, Prof. Pasti ada tergantung dari penyakitnya dan keadaannya. Betul. Apalagi tadi Dokter Diani memberi contoh kanker payudara yang saat ini kanker terbanyak di Indonesia. Betul. Bahkan dari data yang ada itu 1 dari 3 wanita yang terkena kanker itu kanker payudara. Iya, nomor 1 karena masih. hampir 36% dari insidence kanker pada wanita itu kanker payudara. Kanker mulut rahim turun loh, non. Ya. Hebat, tandanya penanganannya edukasi masyarakat sudah lebih baik. Baik, sekarang untuk profesor kita nih yang ganteng, bagaimana? Apa peran hematologi onkologi dalam penanganan kanker? Orang takut loh dengan kemoterapi, bagaimana tuh? Tolong dijelaskan. Baik.
Makasih Prof. Jadi pertama saya mau sedikit meluruskan kalau dokternya bukan Iya, hemato-onkologi, onkologi tetapi medik ya. hematologi dan onkologi Oh iya. medik. Itu ada dua bidang di sana, yaitu bidang hematologi dan bidang onkologi medik. Nah, hematologi ini tentu berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan darah, baik yang berhubungan dengan kanker darah maupun non-kanker darah. Sedangkan onkologi medik itu berhubungan dengan Solid tumor ya. sulit tumor, berbagai kanker yang bukan kanker darah, yang biasanya terletak pada organ. Sehingga ini memang dua bidang yang berbeda. Ya. Nah, bidang hematologi onkologi medik ini didasari atau background pendidikannya adalah penyakit dalam. Ya, jadi belajar dulu penyakit dalam, belajar tentang penyakit-penyakit di organ-organ, ya, termasuk di hati, paru, kemudian pencernaan, ya, kemudian juga di darah sendiri, kemudian ginjal dan seterusnya. Jadi sebelum mencapai pendidikan hematologi dan onkologi medik harus melalui itu, sehingga pengetahuan tentang organ-organnya itu Sudah terpenuhi, memadai ya. gitu. Nah, terkait dengan hematologi dan onkologi medik, ya, maka karena memang dasarnya adalah penyakit dalam dan pengobatannya adalah dengan obat-obatan, ya, kita menyebutnya akhirnya terapi sistemik, maka dalam hal ini bidang onkologi medik dan hematologi ini itu kerjanya adalah mengobati dengan menggunakan obat-obatan atau terapi sistemik. Nah, terapi sistemik ini yang paling sering dikenal oleh masyarakat adalah kemoterapi. Jadi kemoterapi ini adalah obat yang berupa bahan kimia yang bertugas atau berfungsi membunuh sel kanker. Jadi kalau kita ada obat-obat bahan kimia yang lain, misalnya obat anti hipertensi, anti diabetes, itu semuanya juga obat yang berbahan kimia, tapi dia tidak membunuh sel kanker. Jadi berbeda. Nah, karena itu obat ini memang agak berat efek sampingnya kepada seorang pasien yang mengalami kanker. Selain dia membunuh sel kanker, dia juga bisa menyebabkan gangguan pada organ-organ atau sistem-sistem yang tumbuh cepat di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah bagian hematologi, karena darah kita itu tiap waktu itu selalu berubah, tumbuh dengan cepat, sehingga kemoterapi ini biasanya akan mengganggu sistem ini. HB bisa turun, leukosit bisa turun, trombosit bisa turun, ya. Kemudian juga yang paling sering adalah rambut, karena selnya juga tumbuh cepat. Kita tahu rambut kita selalu dipotong tiap bulan pada laki-laki, maka dia juga akan mengalami kerusakan yang menyebabkan kebotakan pada pasien-pasien kanker. Jadi ini tentu saja bukan hal yang tidak bisa dicegah, ya, tidak bisa dihindari, tetapi bisa dicegah. Ada berbagai cara untuk mengatasi ini. Tentu misalnya ada transfusi darah kalau memang HB-nya turun, ada obat-obatan untuk menaikkan leukosit atau mencegah supaya leukosit tidak turun, itu juga bisa digunakan supaya pasien kalau dia turun itu bisa mengalami efek samping infeksi, kemudian penyakit infeksinya makin berat, bahkan bisa fatal. Tapi dengan cara-cara yang ada, maka dokter bisa mengupayakan supaya ini tidak terjadi. Nah, berbagai organ lain juga bisa terkena, ya, terganggu, ya, tetapi ini memang secara ini minimal lah, ya, kita bisa bilang hampir sebagian besar pasien-pasien kanker yang menjalani kemoterapi, jangan takut, jangan bilang nanti organ-organ normalnya rusak. Enggak, parunya rusak, livernya rusak, hatinya rusak dan sebagainya. Enggak seperti itu. Tetapi yang paling dipengaruhi adalah sel-sel yang tumbuh cepat, kulit, mukosa, di mulut misalnya bisa sariawan dan sebagainya. Tapi organ-organ lainnya
tidak Aman, terpengaruh, terlalu terpengaruh. Jadi jangan takut sebenarnya pada pasien-pasien kanker atau orang-orang keluarga-keluarga yang punya keluarga yang kanker, itu jangan takut untuk menjalani kemoterapi gitu, karena kemoterapi itu penting. Kenapa? Penting pada beberapa situasi. Pertama, pasca dia dioperasi. Kenapa begitu? Karena ketika seseorang itu ada kanker di organ tubuhnya, maka meskipun dia sudah dioperasi, maka sebagian besar itu ada sel-sel kecil yang beredar di dalam darah yang suatu saat dia akan tumbuh dan mengalami bentuknya kekambuhan di organ lain. Oleh karena itu, sebagian besar kanker membutuhkan namanya terapi tambahan. Terapi tambahan ini adalah kemoterapi. Kenapa kemoterapi? Karena yang beredar di dalam darah hanya bisa dibunuh dengan kemoterapi ini, ya. Dengan waktu tertentu dia akan dibunuh, dan diharapkan dengan kemoterapi ini kankernya tidak kambuh lagi. Jadi memang ada banyak indikasi untuk pemberian kemo ya. Betul. Nanti Prof. mungkin kita akan bicarakan. Baik, Prof. Ya kan. Baik. Barangkali Dokter Mayang nih, Dokter THTO, sebenarnya kanker kepala leher ini apa aja sih yang paling sering kita dapatkan, Dokter Mayang? Ya, baik, terima kasih banyak Prof. Jadi untuk di Poliklinik THT kami menangani kanker-kanker di seluruh bagian kepala leher, mulai dari telinga, hidung, tenggorok sesuai dengan THT. Tetapi selain itu juga maaf, di leher juga ya. Jadi misalnya adalah kanker di telinga, atau kanker di lidah, atau kanker di pita suara, atau kanker di leher, di kelenjar tiroid, ataupun kelenjar liur dan lain sebagainya. Nah, yang paling sering yang datang ke poliklinik kami itu adalah kanker nasofaring. Ya. Kanker nasofaring ini merupakan kasus yang sangat banyak ditemukan di poliklinik THT. Tetapi sayangnya sering ditemukan pada kondisi yang sudah lanjut stadiumnya. Kenapa? Karena secara anatomi nasofaring terutama, dan juga kanker kepala lainnya itu anatominya khusus, Prof. Jadi dia ada di bagian dalam, nggak kelihatan dari depan, dari mata. Kalau payudara kelihatan ya, Dokter Diani ya. Kalau kepala leher kecuali di lehernya keluar. Kecuali lehernya. Kan? Jadi seperti nasofaring, dia ada jauh di belakang hidung. Begitu di situ ada benjolan, kita nggak bisa lihat ya, Tetapi yang bisa kita lakukan secara deteksi itu adalah gejala klinis atau gejala-gejala yang bisa muncul sesuai dengan lokasi kanker ini. Satu. Yang kedua, karena lokasinya yang tersembunyi, kadang-kadang gejalanya ini mimikal atau sama seperti gejala infeksi pada rongga kepala leher. Misalnya untuk kanker nasofaring, mungkin yang pertama itu adalah telinga terasa tersumbat. Nah, ini sama seperti infeksi telinga, seperti itu. Atau untuk kanker rongga hidung dan sinus paranasal, hidung rasanya mampet. Nah, ini sama seperti polip atau sinusitis. Atau misalnya sariawan di lidah. Nah, itu apakah ini suatu kanker ataukah merupakan suatu lesi inflamasi yang berupa stomatitis, itu mimikal sekali. Jadi di sini ciri khasnya untuk kanker-kanker kepala leher, di mana deteksi dini itu terus terang amat sangat sulit jika kita berniat untuk melihatnya. Jadi deteksi dini benar-benar merupakan gejala. Kita ambil dari gejalanya. Yang lain adalah banyak keterlibatan juga dari virus-virus, misalnya HPV dan EBV. Untuk kanker nasofaring itu banyak keterlibatan virus EBV. Yang juga banyak di kasus-kasus infeksi saluran nafas atas lainnya. Dan juga untuk kasus-kasus di daerah orofaring seperti misalnya kanker amandel, nah itu ada keterlibatan virus HPV yang mungkin sama seperti kasus di Dokter Anggi seperti itu. Dan ini semua tergantung juga sebenarnya dari lifestyle. Hal-hal ini juga bisa mempengaruhi, terutama adalah konsumsi alkohol dan merokok. Jadi yang penting adalah barangkali hidup bersih dan sehat. Menjadi hal yang sangat penting ya. Betul, setuju banget, Prof. Baik, jadi kemudian kita akan berpindah kepada Dokter Anggi. Gimana nih untuk kasus-kasus ginekologi, onkologi? Apa yang terbanyak? Dulu kan kita dengar kalau kita lihat data kita
tahun 90-an gitu. Kanker mulut rahim kan masih yang tertinggi kan. Sekarang kan tidak kan. Sekarang kanker payudara yang lebih tinggi. Bagaimana tuh? Apakah memang pengetahuan masyarakat menjadi lebih baik untuk melakukan deteksi dini sehingga proses terjadinya kanker mulut rahim itu bisa terputus gitu? Mungkin Dokter Anggi bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Prof. Jadi kanker ginekologi itu adalah kanker yang berhubungan dengan organ reproduksi baik yang di luar maupun yang di dalam, Prof, gitu ya. Kalau kita lihat dari luar tuh ya alat kelamin kita bagian luar ya. Kalau reproduksi bagian dalam itu yang dalam, rahim, tuba, ovarium. Rahim sendiri ada badan rahim, ada bagian dalam rahim yang kita sebut namanya endometrium, ada leher rahim. Jadi kita bicaranya leher rahim, Prof, bukan mulut rahim. Memang kanker leher rahim, kanker vagina, itu semua bisa berubah menjadi keganasan sayangnya. Dibandingkan dengan kanker yang lain memang secara survival kanker di bidang kami ini memang tidak terlalu bagus ya Prof ya. Kalau kita lihat ranknya sebenarnya walaupun Prof mengatakan kanker serviks menurun, tapi kalau kita lihat dari pasien-pasien yang datang ke poliklinik kami maupun di kanker registrasi kami ya betul. Memang yang pertama itu adalah kanker serviks atau yang kita sebut namanya kanker leher rahim, yang kedua adalah ovarium, endometrium, kemudian kanker yang berhubungan dengan kehamilan atau penyakit trophoblas maligna. Nah berikutnya yang agak sedikit lebih jarang itu adalah kanker di daerah vulva dan vagina, Prof, dan terakhir itu tuba. Tapi tuba itu hampir sama dengan ovarium sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kecenderungan kita untuk kanker leher rahim walaupun lebih turun dibandingkan payudara, karena sesungguhnya memang yang bisa kita cegah, Prof, dari segala kanker di kanker ginekologi itu adalah memang kanker leher rahim, Prof. Karena dia tidak diturunkan secara genetik, kemudian dia didapat tadi ya salah satunya hampir sama dengan nasofaring, salah satunya adalah virus HPV, dan kita sudah ada dan ada lesi prekankernya. Mungkin di payudara nggak ada lesi prekankernya ya. Makanya itu yang tadi saya Betul, katakan. Prof. Jadi bisa terpotong gitu ya Iya kan. betul Apakah Prof, betul sekali. edukasi masyarakat yang sudah berhasil salah satunya. Kemudian kita banyak pencegahannya, Prof. Baik Iya. pencegahan sebelum terkena faktor resiko, kita ada perubahan pola hidup, kemudian vaksinasi, atau kalau sudah terkena faktor Vaksinasi resiko juga, yaitu ya. dengan melakukan screening. Tidak semua kanker, Prof, bisa dilakukan screening. Mungkin saya yakin sampai saat ini yang bisa di screening pada wanita itu 2, serviks dan payudara. Tapi payudara nggak punya lesi prekanker gitu ya, Iya. kami punya. Nah memang kalau tadi Dokter Mayang mengatakan letaknya di dalam, organ kami lebih di dalam lagi. Dan memang Di dalam tapi tercapai dengan tangan. ya Kalau tapi mulut rahim. karena itu daerah yang rahasia, Prof, itu kecenderungan memang pasien itu menjadi delaying dalam melakukan pemeriksaan kalau tidak ada keluhan, Prof. Sehingga sayangnya mereka datang pada stadium yang lanjut. Dan memang Prof yang lebih memperhatikan lagi dari kanker registrasi yang kami nilai bahwa usia keganasan di kanker ginekologi ini itu populasi Indonesia itu cenderung lebih muda dibandingkan usia populasi internasional. dunia. Iya. Maka hubungannya dengan reproduksi apa nih, Prof? Kita akan berhubungan dengan infertilitas. Nah, kanker endometrium sekarang kita menemukan pada usia yang dini, Prof. Karena salah satu penemuan kami juga penegakan diagnosisnya juga sudah bisa melakukan dengan endoskopi, kami bisa menemukan lebih dini, sehingga yang dulu mungkin middle age sekarang kita sudah bisa menemukan usia 22 tahun, Prof. 25 tahun. Kanker serviks sekarang usia 25 tahun, Prof. Kanker endometrium hubungannya pasti infertilitas. Cuman, Prof, memang tadi kalau kita bisa menemukan lebih dini, Prof, itu pada wanita-wanita yang masih menginginkan usia reproduksinya, memang kami bisa masih melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya konservatif gitu ya, Prof ya. Jadi memang penting sekali buat kami untuk bisa menemukan sedini mungkin, Prof. Terkait usia muda tadi ya, Prof ya. Kalau usia yang sudah karena dalam kanker reproduksi itu pasti usia sama paritas akan menjadi berapa banyak punya anak, dan usia itu akan menentukan apakah kita akan melakukan terapi. Walaupun kalau keganasan ya terapinya definitif ya, Prof ya, angkat organnya gitu ya, Prof ya. Jadi memang satu adalah memang kita menemukan sedini mungkin itu akan lebih baik.
Kemudian yang kedua ya jangan menunggu gejala ya Prof. Sayangnya wanita itu mereka mengatakan bahwa ke dokter kandungan itu kalau hamil, kalau nggak hamil nggak perlu ke dokter kandungan itu Prof. Mungkin yang memang harus kita sadari bersama ya mungkin. Ya. Makasih Dokter Anggi, luar biasa sekali. Jadi banyak sekali aspek yang akan kenapa pasien itu datang terlambat. Betul ya kan? sekali, Karena Prof. kalau urusannya Dokter Anggi, karena itu adalah organ rahasia tadi kan. Baik, nanti kita sambung lagi diskusi ini. Baik, sekarang untuk Dokter Handoko, sebenarnya apa sih radioterapi dan perannya apa sih dalam penanganan kanker? Iya Prof, terima kasih Prof. Jadi radioterapi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari terapi kanker secara umum. Kita tahu terapi kanker ada surgery, operasi, ada terapi sistemik, dan ada radioterapi. Nah, bukan artinya setiap pasien kanker harus menjalani tiga-tiganya, tergantung kondisinya. Tujuan akhir dari pengobatan pasti bagaimana kita mencapai kemungkinan paling besar untuk menghilangkan kanker tersebut. Kalau hanya dilakukan operasi, kadang-kadang bila tumornya besar atau ada penyebaran ke kelenjar, maka diperlukan tambahan terapi lagi, perlu diradiasi. Tujuannya cuma satu, bagaimana kita mencegah dia kambuh lagi. Kalau hanya dioperasi saja, contohnya kita ambil tadi kanker payudara yang paling sering. Kalau udah dilakukan operasi, bahkan operasi mastektomi sekalipun diangkat semua payudara, tapi bila kelenjarnya udah positif atau tumornya gede lebih dari 5 cm, apabila tidak dilanjutkan dengan pemberian radiasi dan kemoterapi, risiko untuk dia kambuh lagi cukup tinggi. Di berbagai literatur orang mengatakan hampir 30-40% bisa tumbuh lagi. Tapi dengan tambahan radiasi yang kita berikan pasca operasi, kemungkinan untuk kambuh berkurang sampai 5-10% saja. Jadi radiasi itu bermanfaat mengeradikasi sel-sel kanker yang mungkin sedikit berada di tumor bed sekitar sana. Dan hal ini juga sama dengan kanker-kanker lain. Contohnya kanker serviks yang nomor 2 urutannya. Bahkan pada kanker serviks ini radiasi yang diberikan bisa bersifat definitif. Jadi artinya pada kondisi tertentu tumornya udah cukup besar, mungkin dari Dokter Anggi operasinya akan sangat sulit. Nah, kita bisa berikan radiasi bukan hanya radiasi eksternal, radioterapi biasa, tetapi pada kanker ginekologi sering ditambahkan yang namanya brachytherapy. Nah, brachytherapy sinar dalam itu kombinasi seperti itu dan ditambahkan kemoterapi pada kondisi tertentu itu memberikan kemungkinan keberhasilan yang sangat tinggi, Prof. Ya. Makasih Dr. Handoko, luar biasa sekali. Kita sudah mendengar masing-masing bidang yang digelutinya. Nanti kita akan berbicara lagi lebih lanjut. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Dr. Diani. Dr. Diani, bagaimana mengenai perkembangan teknologi pembedahan? Karena kan masyarakat itu takut kan, sobat baper sekalian takut. Paling takut kalau datang ke bedah onkologi bawa benjolan, nanti pasti akan diangkatkan gitu ya kan. Nah, kan kita banyak mendengar ada teknologi bedah minimal invasif, ada teknologi bedah robotik. Bahkan sekarang kita dengar lagi di bawah kepemimpinan Dr. Diani kan ada urologi di luar sendiri ya. Ada bedah tele gitu kan, tele surgery. Nah, barangkali Dr. Diani bisa menjelaskan. Ya. Baik, tentunya Prof. kan semua ini dilakukan untuk kepentingan pasien ya, Dr. Diani ya. Tentu, Prof. Ya. Jadi memang untuk perkembangan pembedahan untuk tumor cukup bagus ya, Prof. Jadi kalau sekarang minimal invasif sudah cukup berkembang. Kemudian minimal invasif banyak digunakan juga oleh teman-teman yang lain, misalnya dari ginekologi juga menggunakan. Kemudian untuk kasus-kasus kepala leher, kemudian untuk breast memang ada beberapa center yang di luar yang sudah melakukan robotik pada breast. Jadi memang kegunaannya kemudian juga manfaatnya
perlu kita lihat kembali. Jadi tidak semua teknologi kita Perlu, telan iya. mentah-mentah bahwa robotik semuanya robotik. Iya. Tapi kan kita tentunya masyarakat untuk tidak tahu kalau ada robotik. Iya, betul. Semua saya mau terapi harus di robotik gitu, ya. ya kan? Karena kalau kita bisa bicara masalah cancer, tentunya kita harus memperhitungkan juga faktor keamanannya. Jadi apakah teknologi robotik ini cocok dipakai untuk pembedahan cancer, terutama misalnya di payudara. Tetapi kalau misalnya di seperti tiroid, cancer tiroid, kemudian oral cancer, itu memang sudah dipakai untuk robotik. Tapi kalau untuk yang payudara, ada beberapa center di luar yang sudah menggunakan itu. Jadi irisannya lebih kecil, kemudian juga diharapkan nanti bisa nipple sparing, jadi nipple atau puting tidak perlu diangkat. Tentunya kembali lagi melihat ini stadium berapa. Kalau misalnya sudah datang dengan luka di payudara, kemudian nipplenya sudah masuk, ya tentunya kita Operasi tidak aja bicara enggak ya? ya mungkin operasi saja tidak. Jadi kita memang harus benar-benar tahu indikasinya kapan sih kita mau memakai robotik atau tidak. Kalau itu tadi yang minimal Invasif. Iya, invasif tadi. Minimal invasif itu sering kalau di onkologi kita sering memakai di tiroid. Jadi menggunakan intraoral, jadi kita memasang dari intraoral sehingga tidak ada irisan sama sekali. Tapi kalau untuk breast masih jarang juga yang memakai untuk kasus-kasus tumor di payudara. Tapi organ sparing mulai banyak berkembang ya. Betul, betul. Jadi memang kalau organ sparing tentunya kembali lagi kalau kita bicara cancer, kita lihat operabilitas, kemudian juga kita akan melihat seberapa sih yang kita bisa selamatkan gitu. Makanya ada penggunaan yang namanya neoadjuvan, kemoterapi, radiasi, sehingga kita bisa mengecilkan. Tidak terlalu banyak yang kita buang. Ya. Demikianlah sobat baper sekalian. Jadi kita dengar bahwa kemajuan teknologi bedah itu besar. Ya. Dari mulai minimal invasif itu lukanya kecil gitu ya kan. Ya. Kemudian jadi tidak merusak kosmetik, kan pasti orang kan takut kalau dioperasi itu ada bekas sayatan operasi dan sebagainya. Kemudian robotik tentunya diharapkan tentu ketepatannya lebih tinggi ya. Dan yang paling penting yang tadi ya organ function sparing tadi. Misalnya banyak kan pasti sobat-sobat baper sekalian yang ada benjolan jadi takut ke dokter bedah onkologi karena takut diangkat payudaranya gitu kan. Padahal tidak selalu kan ya. Tidak selalu, semakin dini datang dengan ukuran yang kecil, kemudian juga lokasinya memungkinkan, bahkan kita tidak perlu angkat semuanya. Namanya kita breast conserving surgery. Jadi payudara tetap dipertahankan. Tapi kita tambah pengobatan lain ya. Tentunya ditambah ada tambahan lain lagi ya. Terima kasih Dokter Diani. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan nih kepada Prof. Ikhwan. Kan masyarakat kan banyak takut dengan nanti kalau tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit mengenai rambut rontok, kemudian takut sekali dengan darah yang turun gitu, kemudian nafsu makan yang turun. Bagaimana sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi menyikapi? Kita tahu bahwa kemoterapi penting, sistemik terapi penting, akan tetapi kita harus berhadapan dengan efek samping. Bagaimana? Mungkin Dokter Prof. Ikhwan bisa menjelaskan. Baik, makasih Prof. Jadi sebenarnya seperti tadi dijelaskan, memang tidak ada obat yang tanpa efek samping. Ya. Jadi pasti ada efek sampingnya. Nah, tentu saja kita juga tahu menyadari bahwa obat-obatan terapi sistemik, terutama kemoterapi ini punya efek samping yang cukup berat ya bagi pasien. Dan makanya di sekitar pasien itu kalau dengar-dengar omongan itu pasien pasti takut akhirnya. Ada tetangga yang bilang serem lah, nanti nggak usah kemo lah gitu ya. Akhirnya mereka mencari pengobatan tradisional. Jadi sebenarnya kalau umpamanya ketemu sama dokter yang sebenarnya yang bukan nggak ngerti gitu ya, itu sebenarnya dokter akan memberikan penerangan yang menyejukkan ya. Kenapa? Karena sebenarnya obat-obatan kemoterapi itu tidak seseram apa yang dibayangkan oleh masyarakat ataupun juga oleh pasien ya.
efek samping yang paling sering sebenarnya adalah mual dan muntah. Kenapa? Karena obat kemoterapi ini merangsang pusat muntah di otak kita. Tetapi sekarang itu udah banyak obat yang sangat hebat ya efektivitasnya, karena obat ini bekerja di otak untuk menahan rangsangan dari obat kemoterapi agar tidak merangsang pusat muntah. Jadi hampir semua pasien kita itu kalau dikasih obat itu nggak ada yang mual muntah gitu, santai aja dia. Ya. Kemudian apalagi yang paling sering dikeluhkan, leukosit yang turun, sel darah putih yang turun. Nah ini tentu dampaknya apa sih kalau sel darah putih turun? Ini sel darah putih turun itu biasanya 7 hari setelah menjalani kemoterapi. Nah ini bisa juga dicegah dengan cara memberikan suntikan yang tujuannya menaikkan sel darah putih, sehingga nanti pada hari ke-7 pasca kemoterapi, kalaupun turun tidak terlalu turun, dan kalaupun dia diupayakan untuk dinaikkan, itu akan lebih mudah untuk naiknya. Jadi ini juga tidak akan berlangsung lama dan akan memberikan efek yang tidak membahayakan pasien. Ada juga yang trombositnya turun, tapi ini juga nggak terlalu banyak. Ada juga obat-obatannya untuk menghadapi atau mengatasi hal ini. Jadi umumnya obat-obatan kemoterapi yang ada sekarang itu bisa dikendalikan, dikelola sehingga tidak memberikan efek samping yang menyeramkan seperti dahulu kala, dan mungkin juga tidak menyeramkan seperti orang-orang sekitar pasien itu menyampaikannya gitu. Jadi pesannya sih sebenarnya jangan takutlah untuk menghadapi pengobatan ini. Kenapa? Karena tanpa pengobatan kemoterapi pasca operasi misalnya, maka kankernya akan kambuh pasti itu. Dan ketika dia kambuh, maka seorang pasien akan harus berhadapan dari satu kemo ke kemo yang lain tanpa hentinya gitu. Itu lebih serem lagi sebenarnya. Dan seringkali kehilangan kesempatan betul, untuk sembuh. Betul, ya kan? Prof. Ya. Betul. Baik, terima kasih. Jadi sobat baper sekalian, jadi sekarang ini, tapi kadang-kadang ya Prof. Ikhwan, masyarakat tuh ditakutkan dengan cerita masa lalu. Demikian juga dengan radioterapi. Semua yang dikatakan bahwa kalau disinar nanti jadi gosong gitu. Padahal dengan teknologi yang ada saat ini, baik bedah maupun pemberian sistemik terapi maupun radioterapi, saat ini sobat baper sekalian, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua pengobatan dapat diberikan dengan juga pengetahuan mengenai efek sampingnya, sehingga kita dapat meminimais efek sampingnya semaksimal mungkin. Baik, sekarang kita pindah ke dokter Mayang lagi nih. Dokter Mayang, kan di kepala leher nih kan banyak fungsi nih. Memang mata sih nggak masuk gitu kan. Salah satunya pita suara gitu misalnya. Sebenarnya sama juga kalau dokter Diani urusannya hilang payudara gitu. Tapi payudara kan fungsinya kan nggak terlalu, maksudnya nggak mengganggu kehidupan gitu ya. Mengganggu juga sih ya sebenarnya ya. Karena nggak bisa pakai BH katanya kalau nggak ada payudaranya. Tapi kan kalau suara kan sangat penting sekali menjadi. Nah, gimana tuh? Ada nggak tindakan-tindakan operasi yang meminimais atau bisa menyelamatkan fungsi tersebut? Baik, terima kasih Prof. Jadi mungkin kita harus tahu juga ya, kanker di kepala leher apa sih yang bisa mempengaruhi fungsi bicara kita. Yang paling banyak itu adalah kanker laring, Prof, atau kanker pita suara, di mana kanker ini kan ada di pita suara. Kalau misalnya dia masih ada di pita suara saja, belum menyebar kemana-mana, artinya masih kecil dan stadiumnya masih awal, nah itu kita bisa melakukan suatu treatment, suatu terapi. Salah satunya kalau misalnya T1 yang mungkin dengan Dokter Handoko kali ya, di terapi di di radiasi, sehingga fungsi bicara juga tidak terganggu. Atau yang lain adalah dengan microlaring surgery menggunakan laser. Nah itu juga bisa membantu kita dalam treatment yang mengutamakan
organ preservation. Di sini jadi kalau misalnya stadiumnya masih awal, itu kita masih bisa tuh Prof untuk menyelamatkan, misalnya tadi kita diskusikan adalah suara. Tetapi kalau misalnya stadiumnya sudah lanjut, misalnya untuk kanker laring ini dia sudah kena ke laring atas, laring bawah, sudah ke arah tiroid, sehingga harus diangkat semua box suaranya itu. Dimana pita suara artinya udah nggak ada kan. Pita suara nggak ada artinya kita nggak bisa bersuara lagi. Tapi kan ada jangan suara takut ya. tambah. Tapi jangan takut. Walaupun pita suara udah kita ambil, itu kemampuan untuk berkomunikasi dan bersuara itu masih tetap bisa, tetap ada. Yaitu dengan menggunakan protese suara, misalnya Provox seperti itu. Jadi alat ini akan dipasang setelah pasien kita operasi, lalu kemudian kita pasang, dan pasien bisa berlatih untuk menggunakan suaranya menggunakan alat ini seperti itu. Yang kedua adalah untuk kanker-kanker laring ini berbicara itu juga bisa menggunakan suara perut, Prof. Jadi kita di sini ada perkumpulan pasien-pasien yang kita sebutnya tunalaring ya, tunalaring karena laring sudah diangkat sehingga hubungan antara paru-paru dengan rongga mulut itu terputus di sini. Di sini ada lubang begitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kita ada perkumpulannya di mana perkumpulan ini memberikan support terhadap satu sama lain, dan mereka selain bisa berkomunikasi, mereka masih bisa bernyanyi loh, Prof. Iya. Ya, masih bisa Saya bernyanyi. pernah dengar itu ya. Jadi jangan takut untuk kehilangan suara sebenarnya di sini, karena dengan alat dengan Provox itu kita masih bisa menggunakan fungsi bicara kita dan juga berlatih menggunakan otot-otot perut, juga suara akan keluar. Gitu, Makasih. Ya, tapi barangkali suaranya agak berbeda ya. Ya betul, suara agak Tidak berbeda. bisa ikut dalam kompetisi singer, the best singer kali seperti itu ya. Barangkali gitu. Tapi intinya adalah fungsi suara yang hubungannya dengan komunikasi itu masih bisa dilakukan. Ya. Baik, barangkali Dokter Anggini, kan daerah secret, daerah rahasia gitu kan. Apa tantangan terbesar dari Dokter Anggi dalam menangani kasus-kasus keganasan ginekologik, apalagi nanti akan berhubungan dengan reproduksi? Tadi sudah disinggung sedikit. Barangkali bagaimana nih, bukan reproduksi saja kan, kalau wanita kan jadi menopause dini gitu kan. Silahkan Dokter Anggi. Baik, jadi benar sekali Prof, kalau hubungannya sama, walaupun sebenarnya ya organ reproduksi itu kalau diangkat tuh tidak memberikan pengaruh yang sangat besar seperti kita mengangkat ginjal gitu ya, usus, karena dia tidak mempengaruhi sistemik. Dia lebih ke arah memang untuk usia reproduksi. Tapi disitulah identitas seorang wanita. Ketika organ reproduksinya diangkat, dia merasa menjadi tidak utuh begitu, Prof. Walaupun barangnya sebenarnya tidak terlihat gitu ya. Jadi karena memang tantangan terbesarnya adalah tadi, Prof, kalau terjadi pada usia muda maka kita akan berhubungan dengan infertilitas. Dan kalau dia belum komplit dalam melakukan fungsi reproduksinya, itu kami dalam melakukan tata laksana, baik pemberian operasi, karena tata laksana di kanker kandungan itu tergantung dari organ disease-nya, penyebarannya lokoregional atau sistemik gitu ya, Prof. Terapi yang utama memang adalah operasi pengangkatan organ disease gitu ya. Walaupun pada kanker serviks yang stadium lanjut tentu saja sudah tidak bisa kita kerjakan. Tapi kalau di sinar, Prof, ya habis juga ya, Prof. Maka yang bisa kita lakukan, kalau kita tidak bisa mempertahankan fungsi reproduksinya, maka kita mempertahankan fungsi hormonalnya. Seperti serviks stadium lanjut yang pada usia muda, Prof. Kita sekarang bisa melakukan pengangkatan daripada ovarium, kita gantung, sehingga pada waktu disinar pasien ini tidak akan langsung menopause dini. Kalau dulu operasinya besar, Prof, dan itu akan menghalangi dokter radioterapi untuk memberikan sinar karena menunggu penyembuhan. Sekarang kita sudah bisa melakukan minimal invasif. Ya. Kalau dulu 4 port, Prof, sekarang kita sudah bisa single port. Jadi itu membantu sekali teman-teman dalam radioterapi untuk segera bisa memberikan terapi definitif. Begitu juga di kanker payudara ya, yang biasanya yang stadium lanjut sudah multiple metastasis, mengontrol hormonalnya, Prof. Itu biasanya teman-teman dari bedah onkologi minta untuk dilakukan pengangkatan dari ovarium
atau karena terapi menimbulkan kelainan pada endometrium ataupun pendarahan atau itu juga kita bisa melakukan. Kalau dulu operasinya agak lama, bedah seperti sesar gitu ya Prof ya, sehingga penyembuhannya lama, sehingga teman-teman dari bedah onkologi untuk start misalkan terapi targeted ataupun kemo sistemik itu menjadi terhambat. Sekarang kita sudah bisa melakukan dengan minimal invasif dengan satu insisi saja Prof. Jadi satu insisi saja, begitu besoknya mau langsung di kemo atau mau di targeted terapi nggak masalah Prof. Jadi itu kemajuan kita dalam beberapa hal yang memang berhubungan dengan organ reproduksi. Kalau untuk tadi preserve bisa Prof. Kalau untuk mengangkat karena memang hormonalnya tidak bisa dikontrol atau mereka mau maju dengan cepat, kita juga bisa sudah melakukan tata laksana. Preserve, apa yang di preserve? Ovarium Prof. Ovarium. Nah kalau misalkan pada kanker endometrium Prof, untungnya kanker endometrium itu selalu bergejala, jadi harusnya kita bisa menemukan pada stadium yang dini Prof. Sekarang karena perubahan behavior Prof ya, mohon maaf nggak berhubung obesitas, PCOS, diabetes mellitus, itu mereka datang pada stadium pada usia yang muda Lebih Prof. muda ya. Usia muda. Nah, kami sekarang juga sudah bisa melakukan suatu tindakan dengan minimal invasive surgery juga. Jadi kita resect endometriumnya saja, kemudian kita berikan tata laksana hormonal, kita sampai dia kemudian hilang atau complete response, kemudian kita langsung kirim untuk program punya anak. Jadi hal-hal itu dengan perkembangan teknologi saat ini sangat memungkinkan sekali kita bisa mempreserve, walaupun tentu saja tujuannya untuk punya anak ya Prof. Kalau tidak punya anak maka organ kandungan akan lebih baik memang kita angkat. Karena seperti saya bilang tadi, survivalnya tidak terlalu bagus dibandingkan kanker seperti kolon atau payudara gitu ya. Jadi memang targetnya adalah ketika kita challenge-nya tadi Prof, infertilitas, reproduksi. Gitu. Jadi kalau memang ini memang satu tadi adalah menemukan sedini mungkin gitu ya Prof ya, mau mengikuti yang kita berikan, dan sekarang kita dengan kemajuan teknologi sudah banyak yang bisa kita kerjakan untuk mempreserve supaya dia memiliki kesempatan untuk memenuhi fungsi reproduksinya, begitu Prof. Baik. Bahkan operasi kanker pun sekarang kita sudah bisa dengan minimal invasive surgery, baik konvensional dengan laparoskopi apapun robotik Prof gitu ya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku memang tentu saja pada lesi yang kecil, stadium yang awal, maka kanker serviks kita bisa. Kalau dulu kan insisinya tinggi ya Prof ya. Surgical staging pada kanker ovarium stadium dini pun sudah kita bisa lakukan dengan minimal invasif. Jadi pasiennya lebih cepat sembuh. Kalau kita mau memberikan pada pengobatan stadium selanjutnya lanjut juga Prof, syarat dan ketentuannya Prof sudah bisa kita kerjakan juga. Jadi kalau kita nanti mau memberikan adjuvan pemberian sistemik dengan kemo pun bisa lebih cepat Prof. Gitu. Baik, terima kasih, luar biasa sekali sobat baper sekalian. Jadi jangan takut untuk berobat kanker, karena banyak, saya punya pengalaman. Dulu saya kerja di Yayasan Kanker Indonesia di Pusat Deteksi Dini. Ada satu wanita setiap tahun rajin sekali berobat, memeriksakan dirinya. Suatu saat ada kanker, hilang, nggak tahu berobat kemana, dicari tidak jumpa. Jadi masih banyak sekali ketakutan dari masyarakat bahwa kalau dapat kanker tuh ya sudahlah, itu udah nasib gitu. Itu mungkin yang harus dihilangkan. Sobat baper sekalian, kanker dapat disembuhkan, dapat dikontrol bila ditemukan dan diobati dengan benar dalam keadaan dini. Baik, sekarang ke Dokter Handoko nih, dokter yang paling muda. Tolong, dapatkah menjelaskan, kan radiasi kan nggak mau dong orang diradiasi, targetnya ada di tengah, kemudian jaringan sekitarnya juga kena dampak dari radiasi. Kita kan tidak menghancurkan jaringan sehat, tapi kita menghancurkan jaringan tumor. Makanya ada message yang mengatakan we beat your cancer gitu, we hit your cancer but not your body gitu. Betul. Teknologi apa dan apakah itu semua bisa dikerjakan di RSCM? Kita kan ini berbicara dalam rangkaian HUT RSCM kan, jadi ya tadi teman-teman sekalian bicarakan kan semua bisa dilakukan di sini gitu. Bagaimana Dokter Handoko? Terima kasih Prof. Jadi radioterapi perkembangannya memang teknologinya sangat pesat. Selama berapa tahun aja kita bisa lihat cara meradiasi
hasil treatment itu bisa berbeda. Jadi radioterapi zaman dulu kan istilahnya tekniknya 2 dimensi. Kalau yang diradiasi kayak segumpal bola, jaringan yang di sekitarnya volumenya begitu besar, ya akan kena dosis yang sama. Nah, dengan perkembangan teknologi kita mampu melokalisasi dosis radiasi hanya pada tumornya. Teknik 3D atau bahkan sekarang yang udah menjadi standar teknik IMRT, kita bisa memberikan dosis sesuai dengan bentuk dan ukuran tumornya. Jadi walaupun tumornya bentuknya irregular, kita bisa mentarget itu sesuai bentuknya, dan hal ini tentu saja akan menyebabkan sebaran radiasi pada jaringan sehat di sekitarnya menjadi jauh lebih minimal, yang mana memberikan kita kesempatan untuk mengeskalasi dosis pada tumornya. Tentunya semakin besar dosis radiasi yang diperoleh oleh tumor, semakin besar peluang sel tumornya mati. Dan ini semuanya bisa kita lakukan di RSCM. Nah, ada teknologi untuk daerah-daerah tumor tertentu, misalnya pada payudara atau pada tumor paru. Ini kan pada saat diradiasi pasti pasiennya bernafas. Kita perlu waktu misalnya 5 menit selama radiasi itu diberikan. Tidak mungkin pasien tidak bernafas selama 5 menit. Nah, itu ada faktor gerakan. Kita sekarang juga ada teknologi yang bisa mengontrol gerakan tersebut. Jadi pasien yang eligible, pasien yang cukup fit untuk menahan napasnya, dia bisa kita instruksikan, kita sinkronkan radiasinya dengan teknologi yang ada, sehingga radiasinya hanya akan diberikan pada saat pasien tahan napas. Kalau pasien tahan napas sanggupnya 20 detik, 25 detik, alatnya akan mensinkronkan dengan gerakan napas. Ada detektor yang mendeteksi gerakan napasnya, dan hanya akan diradiasi pada saat pasiennya ready dan napasnya berhenti. Tentu saja ini akan menyebabkan proses radiasinya lebih panjang, karena ini tergantung berapa lama pasien bisa menahan napasnya, tapi benefitnya lebih besar. Kalau dulu tumornya bergerak, kita harus mengcover volumenya lebih besar supaya tidak ada daerah yang miss. Ini akan memberikan sebaran radiasi yang tidak diperlukan pada jaringan normal yang dekat-dekat sana. Nah, kalau dia bisa tahan napas, efek sampingnya kemungkinan besar akan berkurang, karena yang kita sinar akan volumenya akan lebih kecil. Nah, dan teknologi ini kita rutin lakukan pada pasien-pasien baik kanker payudara maupun kanker paru yang di daerah toraks di RSCM. Nah, bukan berarti pasien kalau tidak bisa tahan napas nggak bisa diradiasi. Kita juga ada teknologi namanya 4D CT, yang mana kita bisa mengetahui gerakan tumornya secara persis ke atas, bawah, depan, belakang, sehingga kita bisa mendesain portal radiasi berdasarkan gerakan yang akan diberikan, yang dilalui tumor. Kalau zaman dulu kita kan hanya bisa mempredik tumornya sepertinya 2 cm ke atas bawah, volumenya akan overestimate. Nah, dengan 4D CT kita bisa mengetahui secara persis berapa besar gerakannya, memperkecil lapangan radiasinya, dan ini tentu saja tujuannya adalah bagaimana efek sampingnya bisa berkurang dan efektivitas radiasi bisa ditingkatkan, Bro. Ya. Terima kasih Dr. Handoko. Jadi sobat baper sekalian, teman-teman sejawat sekalian, jadi semua teknologi sudah berkembang. Semua teknologi ini berpihak pada pasien. Dalam arti bahwa semua teknologi berusaha untuk bagaimana kita menurunkan efek samping pada pasien. Dan kalau nggak salah, kalau untuk Dr. Handoko, mungkin ada beberapa teknik juga yang hanya dilakukan di RSCM ya. Iya, betul, Bro. Misalnya tadi kan yang disebut itu di IBH, itu kan juga hanya di RSCM. Iya. Mungkin juga kita ada ini nih, ada misalnya Dr. Diani atau Prof. Ikhwan, ada kutan limfoma kan, yang di kulit kan. Kita di sini bisa loh melakukan yang namanya total skin irradiation, yang hanya di sini bisa dilakukan. Menggunakan elektron pokoknya. Ya, kemudian juga barangkali Dr. Anggi, kalau misalnya serviks gede gitu, terus disinar, kan belum mengecil semua gitu kan, terus masih ada celah-celah di pinggirnya. Kita bisa melakukan radiasi tapi pakai jarum di sebelahnya. Nah, itu juga hanya ada di sini. Yang di IBH tadi juga sebenarnya hanya dilakukan di RSCM. Jadi, tapi kita selalu ingin berbagi, siapapun juga yang ingin belajar, kita selalu memberikan kesempatan mereka untuk datang.
Nah, ini kayaknya Prof. Ikhwan harus sholat ya sebentar lagi ya. Ya, jadi barangkali kita nanya dulu Prof. Ikhwan deh terakhir, nanti Prof. Ikhwan terus boleh pergi. Nah, Prof. Dipersilakan. Ikhwan, barangkali jadi kan tadi Prof. Ikhwan sudah memulai kan, ada efek, ada indikasi dari pemberian kemo. Tentunya masyarakat berbeda. Kok situ dikasih kemo, kok aku enggak gitu. Jadi kapan pemberian kemo itu, dan juga bagaimana hubungan kerjasama dari kita kan harus kerjasama. Sekarang kan kata kunci kita kolaborasi kan. Nah, bagaimana kolaborasi ini menurut Prof. Ikhwan sebelum pergi sholat gitu perlu dilakukan dalam penanganan kanker ini? Iya, terima kasih. Pertama, siapa aja sih yang perlu kemoterapi? Iya. Tentu tadi disampaikan juga oleh Dr. Diani bahwa kalau udah terjadi penyebaran jauh, maka itu pengobatannya adalah terapi sistemik. Nah, terapi sistemik ini macam-macam sebenarnya sekarang ini. Ada yang namanya kemoterapi, di mana cara kerjanya itu membunuh sel kanker melalui penghambatan siklus hidup sel. Ya. Ada DNA dan RNA yang dihambat pembentukannya dalam satu siklus hidup sel kanker sehingga dia akhirnya mati. Kemudian ada juga yang namanya sekarang ini terapi target. Jadi ada marker-marker atau penanda tertentu yang bisa dihambat oleh terapi target ini, yang pada akhirnya juga menyebabkan kematian dari sel kanker. Nah, ini mungkin dengan terapi target ini akhirnya sel-sel yang normal itu tidak terkena, karena yang dihambat adalah langsung pada marker yang mempunyai target sel tersebut gitu. Ini lebih ringan efek sampingnya. Namun meskipun ringan, ada saja efek samping yang harus kita kendalikan gitu. Tentu semua dokter bisa mengelola ini mestinya. Kemudian ada imunoterapi, di mana obatnya bekerja dengan cara mengaktifkan sistem imun pasien, ya, sehingga sistem imunnya sendiri yang bekerja membunuh sel kanker. Nah, ini mungkin indikasi ketiga obat ini tergantung dari apa kankernya, kemudian penanda yang bisa digunakan untuk targetnya. Ada juga penanda yang lain namanya program dead ligand 1 untuk imunoterapi. Tapi pada umumnya kanker-kanker yang bermetastasis jauh atau yang menyebar harus menjalani kemoterapi. Terus apalagi yang harus mendapatkan sistemik terapi? Semua sel kanker yang sudah menyebar ke kelenjar getah bening itu pasti harus menjalani kemoterapi. Meskipun dia sudah dilakukan operasi, pasti harus dilakukan kemoterapi untuk mencegah kekambuhan. Apalagi kalau umpamanya dia belum menyebar ke kelenjar getah bening, tapi ukurannya cukup besar, ya, dan dianggap bisa menyebabkan kekambuhan yang lebih cepat, itu juga perlu kemoterapi. Ada beberapa kanker yang ukurannya kecil sekali, hanya cukup untuk dilakukan observasi saja. Tapi umumnya jarang sekali kita menemukan kanker yang hanya diobservasi setelah menjalani tindakan operasi gitu. Karena kenapa? Karena kalau masih kecil itu tidak bergejala. Dia akan bergejala ketika sudah besar dan pasti akhirnya harus menjalani systemic terapi. Nah, tadi bagaimana sih kita mengobati kanker ini? Sebenarnya kan nggak bisa sendirian, Prof, ya. Tadi kita pada yang stadium awal butuh ada operasi dulu, kemudian setelah operasi mungkin perlu tindakan radioterapi, ya, selain kemoterapi yang harus dijalankan. Kemudian juga kita juga punya tim rehabilitasi medik gitu, ya. Nah, ini sebenarnya kita di sini bekerja bersama, ya, membicarakan kasus-kasus yang baik yang sulit maupun yang mudah, ya, sehingga track atau journey dari seorang pasien itu menjadi jelas.
pengobatannya dari awal sampai akhir gitu ya Prof. Dan enaknya, bagusnya di sini kan kita dalam satu lingkungan yang sama, dalam satu rumah sakit, dan tentu kita saling mempunyai pemahaman yang sama tentang pengobatan seorang pasien kanker gitu. Dengan pemahaman yang sama, saya rasa semua bisa bekerja bersama dengan lebih baik, dan tentu ini akan memberikan hasil yang optimal bagi seorang pasien kanker yang berobat di RSCM. Dan satu ya, kalau nggak salah Prof Iwan ya, kalau kita bekerja bersama biaya juga menjadi lebih murah. Betul. Katanya, karena kita tidak saling overlap Betul. dalam memberikan sesuatu. Betul. Ya. Jadi sobat baper sekalian, memang di RSCM ini kami melakukan pengobatan pada kasus-kasus kanker itu secara multidisiplin. Jadi kalau kita tanyakan Dokter Anggi, hari Rabu pagi kan kita membicarakan kasus-kasus ginekologi, onkologi. THT itu hari Rabu pagi juga kita membicarakan kasus-kasus THT. Kemudian Prof Iwan, kita banyak sekali ya pembicaraan kasus, karena radioterapi dan medical oncology masuk ke semua pembicaraan kasus. Kalau bedah onkologi kita ada Rabu juga ya kan. Jadi sobat baper sekalian, hampir setiap hari ada pembicaraan kasus, karena untuk kepentingan pasien semua ini kembali untuk kepentingan pasien. Kita melakukan pengobatan kanker itu tidak sendiri. Tadi Prof Iwan sudah mengatakan tidak ada yang mengobati kanker sendiri. Kami membutuhkan baik medical oncology, tim bedah, kemudian radiation oncology, dan juga terapi-terapi suportif. Tadi Prof Iwan sudah membicarakan ada rehab medik, ada gizi, bahkan psikiatri, kemudian juga seringkali kita memerlukan bantuan dokter gigi, ya kan, di samping dari patologi, radiologi dan sebagainya. Total itu kurang lebih bisa mencakup sekitar 20 disiplin keilmuan, dan alhamdulillah semua ada di RSCM. Sekarang misalnya Prof Iwan mau memberikan kemo, tapi pasiennya ada kelainan jantung, tersedia di RSCM sebagai rumah sakit umum dokter spesialis jantung yang paling nomor 1 gitu kan. Atau misalnya penyakit Dokter Diani akan melakukan operasi, tohnya pasiennya autoimun gitu kan. Di sini tersedia ahli autoimun. Mungkin itu bedanya rumah sakit Cipto Mangunkusumo ini dengan rumah sakit khusus kanker misalnya, di mana tidak dilengkapi dengan dokter-dokter yang di luar dari bidang kanker. Baik, selanjutnya Dokter Diani. Prof Iwan, kalau mau pergi barangkali mohon maaf sobat baper sekalian, karena ini hari Jumat Prof Iwan harus sholat untuk mencari ridho Allah. Makasih Prof Iwan. Baik, kita lanjutkan ya. Karena sobat baper pasti masih ingin mendengar penjelasan dari Dokter Diani. Dan Dokter Diani, kan ada kasus sulit kadang-kadang ya. Kasus sulit, kemudian kita tadi ada suatu note yang bahwa kita selalu bekerja sama, ya kan, dan juga kadang-kadang kita nggak yakin nih, misalnya Dokter Diani nih, ini barang keangkat semua atau enggak sih, karena kan kanker kadang-kadang menelusup gitu. Apa yang baiknya kita kerjakan untuk kembali lagi untuk menjamin bahwa pasien ini menjadi fokus utama kita, bahwa dia harus sembuh, gitu, harus bisa terkontrol. Silahkan Dokter Diani. Baik Prof, jadi kan dari pemeriksaan fisik, kemudian dari pemeriksaan penunjang, dokter kurang lebih paham bahwa ini kemungkinan pada saat operasi kansernya atau tumornya bisa terangkat bersih atau tidak. Nah kemudian juga pada saat dengan kasus yang kita memprediksi atau menilai bahwa ini sepertinya ada keterlibatan di jaringan sekitarnya, sehingga kalau saya operasi bisa ada sisa. Nah makanya juga ada kasus-kasus yang susah atau yang sulit. Tentunya tadi kita sudah singgung dengan multidisiplin tim. Di situ juga ada teman sejawat dari radiodiagnostik, radiologi. Jadi bisa membaca atau menilai ini kanker terkena organ apa. Nah di situ kita akan memprediksi operasi kita bersih atau tidak. Dan operasinya seperti apa, berapa lama, betul. Ya kan? Terus kemudian juga apakah tadi misalnya terapi sistemik masuk duluan
sehingga si tumor bisa mengecil, sehingga kita bisa lebih tidak terlalu luas pada saat operasi. Nanti kita akan menilai lagi. Dan itu trennya sekarang ya, Iya, untuk payudara betul, gitu diberikan dulu kemo atau radiasi sebelumnya, sehingga keinginan seorang wanita bahwa payudaranya tidak diangkat itu bisa terlaksana ya kalau nggak Ya, salah. jadi kita kecilkan dulu tumornya, tetapi kita harus menginformasikan juga kepada pasien bahwa pemberian terapi sistemik itu ada responnya 4 gitu. Nah, ada yang complete, ada yang partial, ada yang stable, atau ada yang progresif. Nah, kita belum, harapan kita tentunya partial atau complete sehingga bisa tercapai keinginan misalnya untuk mempertahankan payudaranya. Tapi pada posisi tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kita di awal tidak prediksi, ternyata justru tidak bisa. Nah, itu kita mesti jelaskan juga itu. Ya. Jadi kuncinya adalah kita berkolaborasi dalam tim multidisiplin. Setuju juga ya Dokter Mayang, Setuju banget, Prof. Dokter Anggi dan Dokter Handoko ya. Dan itu yang membuat kita bangga karena RSCM tuh punya banget MDT itu, Prof. Kita senang banget bekerja di sini, tidak hanya untuk kita, juga untuk pasien-pasien kita. Dan juga kita disupport oleh tenaga-tenaga ahli yang di luar dari bidang kanker ya, yang biasanya dimiliki hanya untuk dedicated untuk kanker. Kita kan ada, katakanlah ada bagian psikiatri kita lengkap gitu kan. Pasien kanker itu menurut penelitian terakhir katanya 70% mengalami gangguan mental gitu. Jadi kan harus ada bimbingan psikiatri. Kemudian kalau pasien kanker ada kelainan jantung, kita punya ahli jantung. Pasien kanker ada kelainan gula, kita bisa obati. Jadi itu mungkin kelebihan dari RSCM ya. Demikian Sobat Baper sekalian. Nah, sebelum kita tutup nih, barangkali Dokter Handoko bisa menjelaskan kepada para Sobat Baper sekalian, sebenarnya kenapa sih ini orang-orang nih sekarang suka main genomik? Apa sih artinya genomik ini untuk pengobatan kanker gitu? Gimana silakan? Iya, Prof. Makasih, Prof. Jadi seperti tadi yang Dokter Diani katakan, contohnya pasien kanker payudara yang kita berikan neoadjuvan kemoterapi, berarti kan harapannya benjolannya mengecil supaya nanti bisa breast conservation surgery, nggak mastektomi. Nah, tetapi tidak semua pasien pada akhirnya apa yang kita harapkan ini terjadi. Ada pasien-pasien di kemo malah progresif, ada pasien di kemo bagus banget, complete respon. Kita melihat pasien yang secara karakteristiknya sama, jenis kankernya sama secara patologi. Kebetulan pada wanita yang usianya sama, lokasi tumornya juga mirip-mirip, dan yang mana rasnya juga mirip, diberikan kemoterapi yang sama tapi responnya bisa completely different, satu progresif, satu hilang. Apa yang bikin mereka berbeda? Itu sesuatu yang harus kita explore lebih dalam. Nah, itulah yang saat ini berkembang genomik. Bagaimana kita menilai sampai level gen, level mRNA-nya, apa yang membuat apa yang kita anggap sama hari ini di kemudian hari kita akan mengetahui, dan sekarang sedang proses kita ketahui ternyata mereka berbeda. Dan tentunya harapan masyarakat penderita kanker adalah kalau bisa, kalau Dokter Diani mau kasih kemo, kasih tahu ini berapa peluang untuk hilangnya. Wah, saat ini kita paling bisa mengatakan mungkin peluang hilangnya 60%. Bagaimana kita bisa lebih baik lagi? Kalau kita bisa melakukan tes genomik, kita ketahui bahwa 95% dengan jenis genomik profile seperti ini, respon terhadap kemoterapi akan sangat baik sekali. Nah, itulah bukan hanya di kanker payudara, di berbagai kanker seperti kanker nasofaring juga yang kemarin saya lakukan, itu bagaimana tools prediktif bisa kita kembangkan dengan riset-riset genomik. Di seluruh dunia sedang mengarah ke sana. 10 tahun lagi terapi kanker akan lebih personalized lagi. Kita akan lebih bisa mempredik terapi sebelum kita memberikan, yang tentu saja tujuannya bagaimana kalau bisa, walaupun pasien stadiumnya udah locally advanced, bahkan advanced, kita bisa meningkatkan survivalnya lebih baik lagi, Prof. Baik, terima kasih Dr. Handoko, luar biasa sekali. Tentu harapannya satu ya buat kita nih, saya juga kan klinisi onkolog, bahwa pemeriksaan itu bisa dilakukan dan juga
di cover oleh BPJS. Ya. Jadi sobat baper sekalian, sebenarnya terapi kanker standar itu semua diatasi dengan BPJS. Setuju ya? Ya, Jadi yang kita bicarakan ini kan semua kecuali yang Dr. Handoko bicarakan terakhir mengenai genomik. Iya. Semua kan dijamin oleh Betul. BPJS. Bahkan apa yang tadi teknologi, nggak tahu saya Dokter Anggi, kalau minimal invasive surgery itu dijamin BPJS nggak ya? Sebenarnya sih dijamin tapi memang tidak dibedakan. Tidak apa? Tidak apa? Dijamin tapi tidak dibedakan. Oh itu Prof. sih sama Dokter Iya. Anggi. Radioterapi tadi yang dikatakan oleh Dokter Handoko dengan berbagai macam high teknologi itu sama dengan radioterapi yang biasa ya, Prof, sederhana ya. gitu, yang efek Sama, sampingnya Prof. banyak. Sama biayanya. Kedepannya moga-moga akan lebih baik ya Prof ya. Kemudian himbauan kita adalah bahwa BPJS dapat memberikan reimburse sesuai dengan tingkat kesulitan yang Betul, kita Prof. lakukan. Mungkin itu kali ya. Dan targeted terapi juga Prof. Iya, targeted terapi. Setidaknya mengikuti apa yang sudah dikerjakan sebagai international guidelines Iya. gitu ya. Baik. Kadang terapi konvensional kita sekarang di luar sudah tadi personalized terapi Iya. yang nggak usah yang aneh-aneh mungkin ya, yang sudah common dikerjakan, Iya. moga-moga bisa di cover Prof. Iya, dan satu lagi mungkin nih kita sebagai onkolog gitu kan, supaya sebenarnya kan sama ya, kalau pasien ini, kalau deteksi dininya di cover oleh pemerintah sehingga akan di cover oleh BPJS sehingga akan terdeteksi lebih awal, Lebih murah. diobati, kan biayanya lebih kecil kecil. daripada ini tidak dibayar, akhirnya di ujung dia menjadi late stage dan biayanya menjadi Mahal. lebih besar. Setuju nggak begitu ya? Setuju banget, Prof. Jadi bahwa Prevention is the apa? best. prevention is the best. Jadi biaya untuk alokasi dana untuk melakukan tindakan prevention dan early detection menjadi harus lebih besar agar di ujungnya nanti tidak terlalu tinggi kalau ditemukan juga cancer, barangkali itu. Baik, sekarang satu kata aja dari Dokter Giani, dari Dokter Mayang, dari Dokter Anggi, Dokter Handoko, pesan buat para sobat baper. Silahkan. Apa highlightnya, silahkan. Oke, jadi kalau dari saya Prof, jangan takut jika ketemu benjolan di payudara atau organ lain. Segera hubungi dokter, kita akan memeriksa apakah benjolan tersebut merupakan suatu tumor atau kelainan yang lain. Dan jangan takut berobat ke dokter, semakin berobat lanjut tentunya akan semakin sulit juga dan biaya akan bertambah banyak. Iya, baik. Terima kasih. Bagaimana Dokter Mayang? Ya, mungkin sama Prof. Sama. Lalu mungkin kalau misalnya kita sudah terdiagnosis sebagai cancer seperti itu. Nah, kita tahu di sini kan multidisiplin banyak, termasuk diantaranya tentu penguatan terhadap diri kita sendiri dan juga keluarga dari teman sejawat kita dari psikiatri. Satu hal yang mungkin Ada satu perlu lagi, bukan hanya psikiatri, survivor group. Oh ya, survivor Ya, group, STM benar. ini tersedia sekali, Ya. namanya patient navigator yang selalu siap untuk Ya, membantu membantu pasien ya, ya. baik secara moral, terutama secara moral ya Prof ya. Nah, tentu hal ini membantu juga untuk Bapak dan Ibu sekalian agar tidak kemudian beralih ke pengobatan lain Prof, seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah didiagnosis sebagai suatu keganasan atau tumor, ikutilah terapi yang sesuai dengan standar operasional prosedur secara medik seperti itu. Karena banyak juga pasien-pasien kita udah tegak nih diagnosisnya, tinggal dikasih pengobatan terapi lalu kemudian menghilang Prof. Menghilang mencari pengobatan lain. Iya. Seperti ke orang pinter seperti Ya, itu. kita bodoh Tapi soalnya. kita mungkin kurang pinter ya Prof. Dan tapi kemudian kembali lagi ke kita Iya. dengan stadium yang lebih lanjut. Iya. Nah, mungkin itu satu pesan adalah kalau misalnya sudah didiagnosis secara lengkap di sini, jalanilah terapi sesuai apa yang telah dokter-dokter yang ada di sini rencanakan. Lakukan secara istiqomah, Iya. mulai dari awal sampai akhir. Insya Allah Amin. hasilnya akan lebih baik. Ya, Seperti itu. makasih Dokter Mayang. Gimana Dokter Anggi? Jadi tadi kita sudah dengar genomik ya, bahwa itu adalah genes yang kita bawa. Sebenarnya jangan terlalu takut dengan apa yang kita bawa karena itu sudah diberikan oleh yang di atas. Yang perlu kita lakukan adalah hidup sehat, itu satu ya. Kelainan genetiknya kalau di kandungan itu ada yang kita sebut namanya Lynch syndrome, ada BRCA mutation ya, breast ovary syndrome itu.
jangan takut dengan kelainan genetiknya. Yang perlu kita lakukan adalah hidup sehat. Kalau ada keluhan, jangan menunggu keluhan, lakukanlah pemeriksaan secara rutin, terutama pada tadi yang memiliki faktor resiko dalam keluarganya. Ada kanker payudara, ada kanker ovarium, ada kanker kolon, kanker rahim, ya ada turunan itu mungkin lebih aktif lagi dalam melakukan pemeriksaan. Kalau ada keluhan segera memeriksakan diri. Dan kalau sudah ditegakkan diagnosis tadi, jangan melarikan diri, bahwa kita akan pasti memberikan solusi apapun itu juga, tentu saja untuk kebaikan daripada pasien. Dan kalau kanker itu bukan hanya pasien, Prof, tapi keluarga. Ya. Jadi terapi Persis. pasien itu juga terapi pada keluarga, Ya. gitu ya. Jadi kita harapkan ya itu tadi sequence yang harus dijalanin untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Terima kasih Dokter Anggi. Nah, gimana Dokter Handoko? Iya Prof. Saya teringat baru aja kemarin kita ada pasien Prof yang nggak berani untuk mengobatin dia diet, entah diet macam-macam yang puasa itu. Lalu iya Puasa sih bagus. puasa ini yang nggak standar. Puasa protein dan Iya, karbohidrat kalau nggak sampai salah. beratnya turun Iya. 20 kilo itu Prof. Jadi Nah, starving ya. Iya, lalu kita sampaikan bahwa kalau kita kasih ilustrasi, dia harus mendapat informasi lengkap, pengobatan herbal atau pengobatan yang alternatif yang belum ada bukti bahwa itu bisa bermanfaat untuk kanker. Pengobatan yang kita tawarkan, kita juga nggak mengatakan pasti 100% kansernya hilang, tapi ini ada peluang dengan stadium yang sedang diderita pasien itu ada peluang 50% hasilnya bisa baik. Lalu saya katakan seperti misalnya saya mau sekolah cari beasiswa, kalau kita hanya berpikir tapi tidak pernah ada action, maka kita tidak ada kesempatan untuk dapat. Tapi kalau kita coba mungkin peluangnya cuma 10%, tapi ada harapan 50% ya betul. peluang. Jadi kalau pasien berobat alternatif, boleh dikatakan pasien memilih untuk tidak membiarkan tumornya tumbuh. Itu nggak ada bukti bahwa itu akan menghentikan tumornya tumbuh. Tapi kalau pasien berobat dengan standar yang kita tawarkan, bukan berarti pasti hilang, tapi ada kesempatan bahwa itu hilang. Dan pasien kapan saja kalau merasa radiasinya terlalu berat, kemonya terlalu berat, dia bisa memilih untuk tidak melanjutkannya. Jadi jangan takut untuk berobat, karena kalau berobat yang benar itu memberikan harapan untuk bisa mencapai eradikasi tumor. Mudah-mudahan itu Ya. cara pikir itu ada di semua pasien. Terima kasih Dokter Handoko, Dokter Anggi, Dokter Mayang, Dokter Diani. Tapi saya juga mau cerita satu kasus gitu kan ya. Kemarin saya melihat satu kasus, Dokter Handoko ingat tidak? Jadi Iya. pasien ini terdiagnosa kanker, kemudian berobat ke luar negeri, udah habis-habisan gitu. Terus kemudian sedang di sini karena kankernya apa ya Dokter Handoko, lupa ya saya. Kambuh. Kolon waktu itu, Kolon, Prof. saya kolon. Iya. Nah, kemudian dia karena ada sedikit trauma dia jatuh, patah tulang kakinya, akhirnya berobat dengan BPJS. Kan orang Indonesia di Malaysia kan nggak dapat BPJS kan, jadi kan harus bayar sendiri. Tapi begitu bonggol kakinya, femur kita sebutnya patah, akhirnya berobat di Indonesia, diganti itu bonggol femur oleh BPJS. Tahu kan bonggol itu harganya berapa gitu. Jadi kemarin saya katakan gitu, kenapa harus berobat di Malaysia gitu. Di sini kan bisa berobat BPJS atau uangnya kan bisa dipakai untuk anak keturunannya. Jadi maksud saya, pesan saya pada sobat baper sekalian, setelah mendengar semua kemajuan teknologi dan juga bagaimana komitmen dan dari para dokter-dokter yang bekerja dalam bidang kanker di RSCM ini, maka rasanya tidak ada tempatnya lagi untuk berobat ke luar negeri. Apalagi di Indonesia ini bisa kita berstrategi untuk mengobati kanker. Kalau tindakan-tindakan yang mungkin daftar tunggunya panjang gitu bisa menggunakan tidak BPJS, tapi untuk pengobatan-pengobatan lainnya yang bisa lancar dengan BPJS bisa dilakukan dengan BPJS daripada full pergi ke luar negeri di mana BPJS tidak berlaku. Barangkali seperti itu ya.
Setuju kan ya? Setuju. Baik sobat baper sekalian, rupanya kita sudah di penghujung waktu. Mudah-mudahan diskusi kita, bincang-bincang kita ini akan memberikan manfaat bagi sobat baper sekalian untuk lebih mengerti bagaimana Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini berkomit untuk memberikan yang terbaik untuk pasien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Makasih ya. Membawa RSCM. Apa?